Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam Indonesia Ngarit. Seorang mantan TKI dari Malaysia pulang kampung halamannya, kemudian dengan bertekad sungguh-sungguh untuk beternak domba. Ini ada kandang, ada domba hampir 23 ekor. Kita akan bincang-bincang dengan Pak Sukisno. Apa yang mengilhami dan mendorong dia beternak domba dan tidak kembali lagi ke Malaysia? Tonton terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum Pak Kis. Waalaikumsalam, Pak. Pak Sukisno, alamatnya di mana kandangnya ini Pak Kis? Di Luwayu RT 31, RW-nya berapa ya? Lupa RW-nya. Iya, Ya wis Desa Luwayu, Kecamatan mana? Dukun ya? Dukun Gresik. Kabupaten Gresik. Pak Kis, Anda kan kabarnya pernah kerja di Malaysia gitu. Iya, Pak. Nah, gitu. Terus pulang beternak domba. Iya. Apa yang mendorong Anda sehingga Anda pulang memutuskan untuk beternak domba? Berarti nggak balik ke Malaysia lagi? Nggak kembali, Pak. Oh gitu. Sudah beternak domba. Iya gitu ya. Sudah beternak domba di rumah aja ya. Iya. Apa yang kira-kira yang mempengaruhi dan mendorong? Itu sehari-hari saya nonton channel Agro TV. Oh Agro TV, punya Iya. kita ya? Ah, iya. Oh alhamdulillah. Tentang peternakan domba. Peternakan domba. Dari situ Muncullah keinginan untuk beternak juga. gitu ya. Karena berarti Agro TV ini provokator ini Pak Kes ya. Iya. Sehingga ini biar diikuti teman-teman yang lain lah ya. Iya. Oke. Berarti kandangnya ini sudah berapa lama? Sekitar 5 bulan mungkin, Pak. Oh baru 5 bulan. Berarti Anda memang betul-betul niat mengumpulkan duit ya dari Malaysia, diambil sebagian untuk investasi ini ya. Iya, Pak. Nah, itu. Berarti 5 bulan yang lalu kandangnya. Terus isi dombanya? Isi dombanya sekitar 3 bulan, Pak. Kenapa memilih beternak domba? Ya karena melihat di channel-channel YouTube itu daripada lembu lebih menguntungkan dombanya kan. Begitu. Kan ada wedhus Jawa itu enggak suka. Kambing Jawa. Sementara ini belum minat lagi, Pak. Karena di sini itu kalau mengikut trennya yang laku lah itu domba. Peminatnya yang lebih besar itu domba. Ya. Ini kalau boleh tahu total investasinya berapa banyak? Ya sekitar 30 mungkin. 30 juta ya? Iya. Luar biasa ini. Untuk kandang? Untuk kandang ini kandang saya bikin sendiri, Pak. Oh ya, Anda kan punya pengalaman jadi tukang ya dari Malaysia. Jadi dibikin sendiri. Seandainya diuangkan semuanya berapa? 10 juta kira-kira? Ya kemungkinan segitu ya. 10 juta kurang mungkin, Pak. Begitu. Terus selebihnya yang 20 juta untuk beli bahan materi domba ini ya. Iya. Berapa banyak Anda ngisi kandang ini? Baru 23, Pak. 23 itu pejantannya? Pejantannya baru 3. Baru 3, sudah cukup ya? Sudah cukup, Pak. Terus betinanya? Betinanya ya 20. Ya 20. Yang betinanya itu semuanya sudah dewasa, siap kawin? Sudah dewasa, Pak. Sudah siap kawin. Dan ada yang mungkin bunting nggak waktu beli? Yang situ ada bunting 3. Sana 3. Di sini mungkin ada 1. Itu buntingnya ketika beli apa sudah? Ya waktu beli kadang dibilang sudah dikawini. Ada yang dibilangi, ada yang enggak. Oh gitu ya. Ya rezeki ya? Ya rezeki saja. Rata-rata umurnya berapa ini Mas Sukis? Mungkin ya 1 tahunan yang itu ya. 1 tahun lebih lah itu ya. Tahun lebih. Jenis domba? Ini pastel lah, Pak. Apa domba Texel ya? Texel. Ya crossing Texel ya. Dan lokal-lokal aja. Luar biasa ini. Jadi rata-rata berapa belinya yang betina waktu itu? Yang betina ada yang 1.300 ya, 1.300 sampai 1.600 lah, Pak. Begitu ya, segitu ya. Pejantannya? Pejantannya ada yang 2019. Anda ini sepertinya serius ya. Di belakang itu ada chopper juga. Ya, gitu seriusin ya? Pak, kalau sudah kerja ya mesti mau serius. Anda punya basic enggak waktu kecilnya beternak domba atau pernah pengalaman beternak domba kok? Kalau dulu orang tua memang pernah, Pak, tapi ya zaman dulu orang tua kan gitu. Tradisional. Tradisional saja.
Heeh, lagi dia campur-campur. campur-campur. Pokoknya urip jadi ini ya. Nah, pokoknya urip. Iya, ngarit terus saya. Iya, bukan domba dulu. Itu Sapi. kambing Jawa sama lembu. Oh, kami Jawa sama sapi gitu ya. Sama Oh, sapi. gitu. Tapi kan enggak menuju ke peternakan seperti ini. Ini kan semi-semi modern ya. Enggak, Pak. Nah, Anda belajar dari mana? Ya dari YouTube Gitu ya. channel Argo ya. Agri TV itu. Agro TV. Nggak mungkin ya tanya-tanya sama senior-senior yang di sini. Enggak juga. Sama peternak-peternak yang sudah senior di sini. Sharing-sharing saya coba Gitu sama ya. temen. Tapi kan didukung kalau juga. sudah banyak gimana pembelian pakan apa? Iya, bagaimana solusinya gitu. Nah, sekarang kita bicara pakan. Selama ini Anda pakai pakan apa untuk domba? Kadang kabu. Kabu itu selamper itu. Kabu itu selamper. Tumbi jagung. Tumbi jagung. Beli? Enggak, Pak. Kadang kasih ke teman, kadang keluarga nyelip, kadang ya beli. Oh gitu, iya. Luar biasa nih. Ya. Terus apalagi rumput? Rumput. Kadang tebon saya chopper. Kalau rumputnya ada sendiri atau gimana? Ada sendiri, Pak. Satu hari berapa banyak? Ya 2 gelangsing lah. 2 gelangsing cukup ya? Iya. Nggak pakai dicoper itu ya? Enggak. Yang dicoper apanya? Yang dicoper biasanya tebon sama rumput. Utama rumput ya, rumput gajah ya. Punya bang pakan rumput gajah? Baru nanam, Pak. Oh, alhamdulillah, berarti serius betul ini. 1 hektar? 1 kedok. 1 petak sawah. Iya. Mas, saya lihat di tempat Anda ini ya, di Desa Lowayu ini banyak sekali kebun-kebun jagung. Ini sangat menguntungkan ya? Banyak, Pak. Menguntungkan juga ini. Tebonnya itu beli apa enggak kira-kira? Enggak beli, Pak, sini. Kebun banyak. Oh, tebon. Hasil sendiri apa dikasih teman, tetangga gitu? Kadang ya miliknya temen, kadang ya miliknya sendiri. Terus jagungnya itu dijual tongkolan itu apa dipipil? Jagungnya itu dijual sudah pipilan. Itu, Bu. Pipilan ya, ada biji. Nah, itu kan tongkolnya bisa dimanfaatkan kan ya? Iya, bisa digiling. Chopper. Iya, betul. Iya. Tongkolnya beli enggak di sini? Di sini aku jarang beli lah, Pak. Karena keluarga aku pun petani banyak. Begitu. Misalkan enggak punya keluarga, beli enggak kira-kira itu? Kemungkinan beli, Pak. Tapi murah saja. Oh, tapi murah ya. Iya, ya. Selama berapa bulan nanti? 3 bulan ya? Iya, memelihara ini. Kira-kira Anda menjumpai enggak penyakit-penyakit apa gitu? Ada sakit mata saja, Pak. Bisa mengobati ya? Iya, bisa. Ini Anda obsesinya punya berapa ratus domba nanti? Ya, insya Allah kalau ada muda lagi ya mau tambah gitu. Di atas 100 ya? Mungkin. Kalau udah banyak ya mesti mau pakan fermentasi beli. Begitu ya. Tapi selama ini belum beli pakan kering? Belum sama sekali, Pak. Terus yang domba di bawah ini melahirkan di sini apa beli? Oh, melahirkan di sini nih, Pak. Ini ya. Ini pas meteng 1.300 ini. 1.300.000 tapi sudah bunting. Sudah beranak, sudah bunting. Sudah bunting tuh bawa ke sini melahirkan. Iya. Oh, gitu ya. Terus kandang Anda ini sepertinya beda dengan punya teman-teman yang ada di desa ini. Di desa ini kan seringkali nempel di belakang rumah gitu ya. Kalau punya Anda ini ada di tengah sawah, dikelilingi oleh perkebunan jagung ini. Kenapa Anda milih di sini? Ya, ini tanyanya agak tinggi, Pak. Jadi agak kandangnya bisa kering selalu. Ya. Lagi sirkulasi udaranya segar. Bisa los ya. Apa pengaruh sirkulasi udara dengan kesehatan? Ya, banyak berpengaruh. Iya gitu ya. Luar biasa. Saya sendiri pun baru belajar, tapi saya lihat ya berpengaruh. Berpengaruh ya. Makanya domba Anda bagus-bagus, tidak pernah kena sakit mata pun enggak ini sepertinya. Ya, mula-mula saja, Pak. Baru mau pertama-tama dulu ya dari pasar itu. Dari pasar. Kasih makannya berapa kali, Mas Kis? Kalau siang 1 kali saja, Pak, tengah hari. Lepas maghrib 1 kali. Lepas subuh 1 kali. Subuh sudah makan ya? Iya. Makan rumput juga? Iya, Pak. Berarti ini semuanya ngarit ya. Iya. Terus cara mengaminkannya bagaimana, Mas Kis? Sementara ini saya kasih koloni saja, Pak. Tapi kalau perempuan itu kalau mau kawin kan kita bisa lihat, Pak. Begitu. Itu yang perempuan ditaruh di tempatnya pejantan apa? Saya taruh tempatnya pejantan. Berapa lama? Kadang sampai 1 minggu lah, Pak. 1 minggu. Karena siklus
perkawinan kan 3 hari saja, Pak. Iya. Selama 21 Tapi hari itu kan Anda yakin pasti berhasil dikawini? belum tentu, Pak, Oh gitu. karena pejantannya pun masih muda. Oh gitu. Iya, Belum berpengalaman gitu ya. belum pengalaman jantannya. Ya tapi kan sudah berhasil kan? Ya, Ya. alhamdulillah, Pak. Iya ya. Ya. Mas Sukrisno, terima kasih jumpanya dengan Agro TV yang selama ini Anda cuma menonton di YouTube. Sekarang kita bisa bincang-bincang dan Anda juga ditonton sama teman-teman. Kira-kira pesan Anda bagaimana terhadap teman-teman TKI yang ada di luar negeri ini? Ya, saya pesan sama teman-teman yang masih muda-muda jangan sampai malu untuk berternak Gitu karena ya. berternak kambing sangat Gitu ya. menguntungkan. Jangan jadi pegawai atau karyawan ya. Kalau bisa pulang ke kampung halaman menjadi juragan di rumah sendirian gitu ya. Iya, Pak. Ya. Ya kalau punya domba 100 sampai 1000 ekor kan menjadi juragan sendiri. Iya. Ya, kan gitu ya. Ya, luar biasa ini. Mas Sukis, semoga barokah peternakannya dan harapan saya Anda juga jangan jauh-jauh dengan keluarga ya. Tetap di kampung halaman dan berusaha ternak dombanya berkembang menjadi banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.